البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang dicurahkannya kepada kita, yang zahir maupun yang batin. Terkhusus pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali untuk bermajlis, kembali untuk menunaikan salah satu perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan umatnya untuk mereka memakmurkannya, yaitu majalisul ilm. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sebutkan dalam banyak hadis. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa saja yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu padanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan menuju ke surga. Maka sungguh ikhwani fillah, perjalanan yang dilakukan oleh seorang hamba, langkah-langkah yang dilakukan oleh seorang hamba dari rumahnya untuk menuju majlis ilmu, ini bukanlah langkah yang sia-sia. Bahkan langkah-langkah yang utama yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan itu merupakan sebab untuk seorang dimudahkan bisa masuk ke dalam surga. Kenapa ikhwani fillah? Dikarenakan dengan ilmu seseorang akan mengetahui hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu seorang akan mengetahui bagaimana hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala untuk dia tunaikan. Dan dengan ilmu pula dia tahu tujuan dia diciptakan untuk apa di dunia ini. Yang dengannya seorang akan mengupayakan hal-hal yang bisa menjadi sebab untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh ikhwani fillah, kita dilahirkan dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk kalian pendengaran, al-absar penglihatan, dan al-afidah yaitu qalbu kita. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Disebutkan 3 hal ini ikhwan: pendengaran, penglihatan, dan qalbu.
Dikarenakan itu merupakan sarana utama untuk seorang bisa mendapatkan ilmu. Merupakan sarana utama untuk seorang bisa keluar dari kejahilan. Dengan apa? Dengan telinga kita, dengan penglihatan kita dan kalbu kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala puji mereka-mereka yang menggunakan pendengaran untuk mendengarkan yang baiknya. Naam, taib, mendengarkan yang baik. Naam, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Yaitu orang-orang yang mau mendengarkan suatu perkataan. Alladzina yastami'una al-qaul. Istima' yaitu mereka-mereka yang menggunakan telinga dengan seksama, mendengarkan dengan seksama. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala yang mau mendengarkan perkataan dan mengikuti yang paling bagusnya. Dan tentunya perkataan yang paling bagus adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Kalamullah tabaraka wa taala yang dibacakan dan kita pelajari. Naam. Dan juga di antara perkataan-perkataan yang utama adalah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau tidaklah berucap dari hawa nafsunya melainkan wahyu yang diwahyukan. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Mereka itulah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah. Dan mereka itulah ulul albab. Ini yang mau menggunakan pendengaran. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala hasung agar kita menggunakan penglihatan kita, akhwan. Naam, melihat dengan mata kita, kemudian memikirkan ciptaan-ciptaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Melihat dengan mata kita, kemudian mengambil ibrah dan pelajaran darinya. Betapa banyak Allah Subhanahu wa taala hasung hal tersebut. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at, dan seterusnya. Untuk kita melihat dan berfikir. Pendengaran dan penglihatan, akhwan, modal utama untuk masuknya ilmu dari luar. Untuk bisa masuk ilmu dari luar, kita butuh mendengar atau melihat. Naam, dan walhamdulillah kedua nikmat itu ada pada kita. Kita bisa mendengar, kita bisa melihat, maka itu merupakan nikmat yang agung, akhwani fillah. Kemudian apa yang telah diterima dari luar, maka diolah dengan kalbu kita. Naam, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Naam, dipikirkan dengan afidah, dengan akal, agar kita bersyukur. Naam, digunakan untuk memahami apa-apa yang didengar, memahami apa-apa yang dilihat. Maka mari kita gunakan 3 sarana utama masuknya ilmu, akhwan, yang telah disebutkan dalam ayat tadi. Yang sebelumnya kita keluar dari perut ibu kita tidak tahu apa-apa. Dan bentuk kesyukuran kita dengan 3 sarana itu. Kita diberi mata, kita diberi telinga, kita diberi akal. Bentuk kesyukurannya diantaranya yang paling pokok adalah dengan menggunakannya untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini upaya
yang paling dasar untuk kaum muslimin bisa mencapai kemuliaannya. Upaya pokok untuk kita bisa kembali ke agama kita ya dengan mempelajarinya terlebih dahulu, kemudian beramal dengan ilmu yang telah kita pelajari. Nah, itulah perkara yang asas untuk bisa tercabut kehinaan yang Allah Subhanahu wa taala timpakan. Untuk bisa tercabut kehinaan ini akhwan yang menimpa kaum muslimin di akhir zaman adalah dengan ar-ruju' ila din. Dengan kembali kepada agama ini. Dan bentuk kembali ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala diawali dengan mempelajarinya. Dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadtum adhnabal baqar wa raditum biz zar' wa taraktumul jihad." 4 hal. Naam. Apabila kaum muslimin melakukannya akhwan, yaitu yang pertama kalian melakukan jual beli dengan cara ainah, salah satu bentuk jual beli riba. Tapi riba yang terselubung, apalagi kalau riba yang terang-terangan. Wa akhadtum adhnabal baqar, dan kalian sibuk mengurusi peternakan kalian. Diungkapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sibuk kalian mengurusi ekor-ekor sapi. Waraditum bizar', dan sibuk kalian dengan pertanian kalian. Dan kalian meninggalkan jihad. 4 hal. Jika kalian lakukan wahai kaum muslimin, sallallahu alaikum dhulla, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan ditimpakan kepada kalian dhulla, kehinaan. La yanzi Allahu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Dan Allah tidak akan mencabut hal itu dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Maka sungguh akhwani fillah, tidak ada jalan yang paling menjanjikan untuk bisa tercapai kemuliaan bagi Islam dan kaum muslimin melebihi semangat kaum muslimin untuk mempelajari agama Allah, untuk bermajlis ilmu di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur pada Allah tabaraka wa taala atas taufik yang diberikan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, yang semoga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua di sini, semoga Allah kelak kumpulkan kita di negeri yang penuh dengan kenikmatan, yaitu surganya yang dijanjikan bagi orang-orang yang beriman. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita telah masuk pada poin yang ke-44 dari perkataan Imam Al-Barbahari rahimahullah terkait prinsip dari prinsip ahli sunnah terhadap para umara, terhadap para penguasa, terhadap pemerintahnya. Di mana prinsip utama kita adalah as-sam'u wa ta'ah. Kita mendengar dan taat kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin, kepada penguasa kaum muslimin, tapi dengan batasan fil ma'ruf, pada perkara yang ma'ruf kita mentaati. Adapun pada perkara-perkara kemaksiatan maka telah datang penegasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk siapapun itu. Nah, perhatikan, la ta'ata li makhluqin. Makhluqin
nakirah dalam konteks nafi, memiliki makna umum makhluk apapun itu. Apakah dia penguasa, ataukah pemimpin, ataukah rakyat jelata, ataukah orang-orang yang kaya. Apakah dia itu menyatakan dirinya sebagai wali atau siapapun. La ta'ata li makhluqin. Tidak ada ketaatan bagi makhluk fi maksiatil khaliq, pada perkara kemaksiatan terhadap zat yang maha pencipta. Nah, maka ini prinsip secara ringkas ikhwan. Nah, terkait kita dalam mensikapi umara kita. Nah, dan telah kita bahas pada pertemuan yang lalu bahwasanya tidak boleh kaum muslimin mengangkat senjata mereka diarahkan kepada umara mereka walaupun mereka itu berbuat kezaliman, kecuali apabila telah dilihat kufrun bawah, yaitu kekufuran yang sangat jelas yang tidak bisa ditakwilkan lagi. Nah, dan juga Nabi SAW telah berikan batasan la ma aqamu fikumus salah, tidak boleh mengangkat senjata selama para umara masih menegakkan di tengah-tengah kalian itu salat. Nah, dan ketika terpenuhi syarat itu pun para ulama telah menegaskan untuk bisa dan disyariatkan mengangkat senjata harus terpenuhi syarat-syarat yang lain, yaitu adanya kemampuan dan juga adanya pemimpin yang telah siap untuk mengganti. Dan syarat yang ketiga, tidak adanya kemudaratan yang lebih besar, nah, yang dikhawatirkan terjadi ketika mereka mengangkat senjata. Nah, sekarang ikhwan masih pada kelanjutan prinsip di antara prinsip-prinsip berkaitan dengan bagaimana kita mensikapi umara. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, wal hajju wal ghazwu ma'al imami madin wa salatul jum'ati khalfahum jaizah wa yusalla ba'daha 6 raka'atin yafsilu baina kulli rak'atain. Hakadha qala Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Imam Al-Barbahari mengatakan bahwasanya haji dan berperang, yaitu berjihad, itu bersama imam madin. Maksudnya apa? Taib, berlaku. Itu berlaku haji bersama dengan umara'nya. Nah, walaupun umara' yang memimpin haji atau menyelenggarakan haji, taruhlah mereka adalah orang-orang yang fajir, orang-orang yang fasik, orang-orang yang zalim, bukan berarti kemudian tidak mengikuti haji yang mereka selenggarakan. Demikian pula jihad, yang dipanjangkan itu berlaku dan wajib bagi kaum muslimin untuk menyambut sambutan jihad apabila memang diseru oleh para umara'nya pada jihad yang syar'i. Demikian pula salatul jum'ati khalfahum jaizah. Salat Jum'ah di belakang mereka itu jaizah, diperbolehkan dan sah. Walaupun mereka adalah umara-umara yang zalim, apalagi jika mereka adalah umara yang saleh. Nah, pada kalimat ini akhwan, Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala sebutkan secara ringkas akidah Ahlussunnah wal Jamaah terkait amalan-amalan ikhwan yang dilakukan di belakang para penguasanya.
Nah, ketika para penguasa menjadi imam-imam di dalam salat, menjadi imam-imam Jum'ah atau menjadi khatib, tetap kaum muslimin mereka berada di belakang-belakang umaranya. Dalam artian bermakmum kepada umaranya walaupun mereka itu zalim, walaupun mereka itu orang-orang yang fasik. Berbeda dengan keyakinan Rafidhah dan Khawarij. Yang mereka menganggap tidak sahnya bermakmum dengan para penguasa yang zalim. Makanya ditegaskan oleh para imam yang lain, di antaranya oleh Imam As-Sabuni dalam Aqidatis Salaf Ashabil Hadis. Bahwasanya ahli sunnati wal jamaah berpandangan bahwasanya penegakan salat Jum'ah dan yang lainnya akhwan dari salat-salat yang ditegakkan oleh para umara, maka ketika mereka diseru untuk bermakmum di belakang umara, maka itu ditaati, baik umaranya itu barran kana au fajira, baik dia itu umara yang saleh, pemimpin yang saleh atau pemimpin yang fajir. Makanya kalau kita perhatikan contoh dari para salaf kita, akhwan, dari para sahabat ridwanullah alaihim. Ketika masa pemerintahan Al-Hajjaj ibnu Yusuf Al-Zalim, Hajjaj ibnu Yusuf, akhwan, seorang yang sangat bengis, seorang penguasa yang sangat bengis di zamannya, bahkan sampai terjadi khilaf. Apakah dia telah sampai tingkatan kafir atau belum? Dan yang rajih, akhwan, dia masih muslim, tapi seorang yang zalim. Muslim, zalim. Karena dia melakukan kebengisan dan pembunuhan yang banyak itu, disebabkan suatu takwil yang ada pada dirinya. Dalam keadaan demikian, para sahabat-sahabat utama seperti Anas yang masih hidup saat itu, demikian pula Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, dan yang lainnya, mereka tetap salat di belakang Al-Hajjaj ibnu Yusuf. Demikian pula para sahabat salat di belakang Al-Walid ibnu Uqbah ibni Abi Mu'aid. Padahal dia saat itu seorang yang meminum khamar. Sampai-sampai, akhwan, dalam riwayat memimpin salat subuh suatu kali 4 rakaat. Kemudian dia mengatakan, azidukum, mau tambah lagi? Dijawab oleh Abdullah bin Mas'ud, mazilna ma'aka mundul yaum fi ziyadah. Ya, senantiasa kami bersamamu semenjak hari ini dalam apa penambahan, yaitu penambahan keburukan-keburukan yang kau lakukan. Dalam artian, perhatikan para sahabat ketika mendapati para imam yang kondisinya seperti itu, bukan kemudian mereka memisahkan diri, tidak mau berjamaah. Taib. Ibn Abil Iz dalam syarah Tahawiyah mengatakan, wasahih annahu yusalliha wa la yu'iduha. Ketika menyebutkan permasalahan seorang yang bermakmum di belakang imam yang fajir, imam yang pelaku maksiat, akan tapi tidak sampai tingkatan kufur, tidak sampai tingkatan syirik. Yang sahih, dia tetap salat di belakangnya dan tidak perlu mengulanginya. Kenapa? Fa inna sahabata radhiyallahu anhum kanu yusalluna al-jum'ah wal jamaah khalfal a'immatil fujjar wa la yu'idun. Kama kana Abdullah ibnu Umar yusalli khalfal Hajjaj ibnu Yusuf. Karena dulu para sahabat radhiyallahu anhum, mereka salat berjamaah, demikian pula salat Jum'ah di belakang imam-imam yang fajir, pelaku maksiat.
sebagiannya kemaksiatannya luar biasa, ya ikhwan, yaitu apa? Membunuhi. Membunuh adalah dosa yang sangat besar. Nah, dosa yang sangat besar. Nah, apalagi membunuh banyak dari orang-orang yang mulia. Bukan hanya yang dibunuh para preman, orang-orang jahat, tidak, tapi yang dibunuh orang-orang yang mulia, para ulama. Nah, tapi tetap seperti Abdullah bin Umar dan yang lainnya diriwayatkan salat di belakang Al-Hajjaj bin Yusuf. Maka ini penting, akhwan, yang membedakan juga antara ahli sunnah dengan ahli bidah, yang mereka enggan untuk salat di belakang imam-imam, dari para imam yang dianggap mereka fasik. Menganggap tidak sah salat di belakang mereka, sehingga dengan alasan itu dia mending salat di rumah. Lebih baik salat di rumah daripada salat berjamaah di masjid. Ini salah. Ini bukan prinsip dari ahli sunnati wal jamaah. Baik. Adapun seorang berusaha untuk memilih misalnya terkait dengan imam-imam yang ada, imam-imam rawatib yang ditunjuk di masjid-masjid yang ada. Apalagi kalau pemerintah ikut campur dalam penentuan imam-imam rawatib misalnya. Dan alhamdulillah, tapi di negeri kita, akhwan, di antara kemudahan yang Allah berikan, masjid-masjid diberi kebebasan untuk mengaturnya. Terlebih lagi nikmat yang besar lagi adanya masjid-masjid ahli sunnah yang kita bisa mengaturnya sendiri. Maka ini merupakan nikmat yang agung, yang sepantasnya untuk kita syukuri dan sepantasnya kita yang paling bersemangat untuk memakmurkannya. Seandainya dia mendapati masjid-masjid yang di situ imam-imam rawatib, diketahui dia pelaku maksiat. Atau dia pelaku bid'ah, tapi bid'ah yang tidak sampai mukaffirah. Karena kebid'ahan bertingkat-tingkat. Bid'ah itu ada yang bid'ah mukaffirah yang sampai tingkatan mengkafirkan pelakunya, seperti bid'ah Rafidhah, bid'ah Rafd. Demikian pula tasawuf yang sudah parah. Yang sampai meyakini bahwasanya wali-wali mereka memiliki kemampuan rububiyah, maka ini tingkatan kufur. Kalau imam-imam yang seperti itu, tentunya tidak sah salat di belakangnya. Tapi kalau dia ahli bidah yang tidak sampai tingkatan kekufuran atau pelaku maksiat, maka tetap diperintahkan untuk salat berjamaah di belakangnya, dan sah salat di belakangnya. Namun apabila seorang punya pilihan untuk bisa mendapatkan imam yang lebih bagus dan masjid yang lebih bagus keadaan imamnya, maka dia hendaknya memilih yang kondisinya lebih bagus tersebut. Dan juga di antara prinsip ahli sunnah, akhwan, yaitu salat di belakang masturul hal. Masturul hal yaitu seorang yang tidak diketahui keadaannya, tapi tahu dari penampakan zahirnya dia muslim, dan tetap sah. Karena kita, akhwan, tidak dituntut ketika misalnya kita singgah di suatu tempat, kemudian tanya, apa keyakinanmu Pak? Tentang ini dan itu. Kita tidak dituntut untuk apa? Imtihan, yaitu menguji orang dulu sebelum kita salat di belakangnya. Tidak dituntut. Maka salat di belakang seorang yang masturul hal, yaitu kondisinya kita tidak tahu, tapi tahu dari penampilan zahirnya dia muslim, maka sah salat di belakangnya. Dan bukan menjadi alasan, akhwan, untuk seorang tidak berjamaah ketika dia mukim dan mendapati imam-imam yang seperti itu. Karena sebagian
terkecoh dengan was-was dari syaitan, sehingga dia meninggalkan jamaah dengan alasan ini. Imamnya seorang yang fasik, imamnya seorang pelaku kebid'ahan, maka lebih baik aku menegakkan jamaah di rumahku bersama dengan anak dan istri. Ini menyelisihi bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kewajiban para lelaki adalah ke masjid untuk menunaikan salat jamaah. Naam, dan berjamaahnya dia di rumah bersama anak dan istri tidak menggugurkan kewajiban tersebut, kecuali apabila ada uzur berupa hujan atau sakit. Naam. Dan diriwayatkan ikhwan dari Abi Yusuf annahu lamma hajja ma'a Harun ar-Rasyid fahtajama al-khalifah wa aftahu Malik bi annahu la yatawadda wa shalla bin nas. Faqila li Abi Yusuf asallaita khalfah qala subhanallah amirul mu'minin. Nah, Abi Yusuf seorang tokoh yang dikenal bermadhab Hanafiyah. Nah, ketika Harun ar-Rasyid berhaji dan beliau ikut berhaji bersamanya, Abu Yusuf ikut berhaji bersama Khalifah Harun ar-Rasyid. Saat itu Khalifah melakukan bekam. Dan Imam Malik memberikan fatwa bahwasanya tidak perlu berwudu. Maksudnya berbekam itu tidak membatalkan wudu. Dan ini pendapat yang rajih. Cuman pada pendapat Abu Yusuf yang dia yakini berbekam itu tidak membatalkan wudu. Nah lihat ini. Berarti kan sholat di belakang itu wudunya batal. Ini tidak wudu. Nah maka ditanya kepada Abu Yusuf, kamu sholat di belakangnya? Qala subhanallah amirul mu'minin. Subhanallah, beliau adalah amirul mu'minin. Bagaimana aku tidak salat di belakangnya? Dimaksudkan dengan ini bahwasanya dia tidak meninggalkan salat di belakang wulatul umur. Nah, walaupun apa? Walaupun di matanya dia melakukan suatu kesalahan. Baik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan tentang masalah ini dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu tentang para imam yusalluna lakum fa in asabu falakum wa in akhtau falakum wa alaihim. Mereka para imam-imam salat, mereka salat mengimami kalian, memimpin kalian. Fa in asabu, jika mereka benar dalam salatnya, falakum, maka itu untuk kalian pahalanya, kalian pun akan mendapatkan pahalanya. Wa in akhtau, dan jika mereka salah, falakum, tetap kalian mendapatkan pahala berjamaah, wa alaihim, dan dosanya atas mereka. Jadi bagi para makmum ikhwan adanya keuntungan dan keuntungan. Ketika imamnya benar, mereka jelas mendapatkan pahala. Dan ketika imamnya keliru, mereka tidak menanggung dosa kekeliruan imamnya. Makanya ketika taruhlah seorang imam akhwan, dia batal. Tapi imam jahil. Dia batal, kentut sebenarnya dia kentut tapi malu untuk mundur. Nah, kebetulan tidak ada suaranya. Nah, sebagian imam jahil akhwan, gengsi, masa kentut. Nah, batal. Nah, imam jahil. Kemudian dia teruskan saja salatnya. Dan makmum tidak mengetahuinya. Maka pada perkara ini salatnya makmum bagaimana hukumnya? Sah. Salatnya makmum sah. Mereka mendapatkan pahala jamaah, sedangkan imamnya mendapat dosanya. Bahkan sebagian ulama mengatakan itu perbuatan kufur. Yaitu seorang menyengaja salat dalam keadaan dia sudah tahu dirinya batal. Perbuatan kufur. Nah,
Maka tidak ada alasan bagi para makmum untuk mereka meninggalkan jamaah dikarenakan imamnya demikian-demikian, imamnya melakukan ini dan itu. Nah, adapun untuk memilih imam di masjid yang lain maka boleh-boleh saja. Nah, seorang memilih imam yang lebih utama atau penunaian salat yang lebih utama, lebih khusyuk misalnya, atau lebih tumakninah dalam gerakan-gerakannya, maka itu sesuatu yang dituntut. Tapi kalau sampai meninggalkan jamaah secara totalitas dengan alasan imamnya buruk, maka ini merupakan perbuatan ahlil bid'ah. Baik. Kemudian dikatakan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, wa yusalli ba'dal jumu'ati 6 rakaat. Dan salat setelah Jum'ah 6 rakaat. Baik. Dan ini dinisbahkan oleh beliau kepada Imam Ahmad rahimahullahu taala. Dan kemungkinan akhwan, landasan dari Imam Ahmad rahimahullahu taala sampai berpendapat bahwasanya salat ba'diyah Jum'ah itu jumlahnya 6 rakaat. Karena beliau menggabungkan antara hadis Abdullah bin Umar dan hadis Abi Hurairah. Dalam hadis Abdullah bin Umar muttafaqun alaih, beliau mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla ba'dal jum'ati rak'atain. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat setelah Jum'ah 2 rakaat. Dan datang dalam hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza shalla ahadukumul jum'ah falyusalli ba'daha arba'an. Jika salah seorang di antara kalian telah menunaikan salat Jum'ah, maka salatlah setelahnya 4 rakaat. Nah, dari dua riwayat ini, Imam Ahmad rahimahullahu taala sebagaimana dihikayatkan di sini menjadikannya 6. Berarti 2 rakaat ditambah 4 rakaat menjadi 6. Tapi ini pendapat yang lemah. Karena metode jamak dari 2 hadis ini, karena tentunya kita dapati 2 hadis ini seakan-akan bertentangan. Satunya mengatakan 2 rakaat. Nabi salat setelah Jum'ah 2 rakaat. Tapi dari perkataan beliau, beliau membimbingkan kalau setelah selesai salat Jum'ah, salatlah 4 rakaat sunnah. Terjadi khilaf di kalangan para fuqaha bagaimana metode menjamak 2 hadis tersebut. Karena dalam syariat kita, akhwan, kapan saja didapati nas yang zahirnya ada perselisihan, maka langkah pertama yang harus ditempuh adalah untuk menjamaknya. Metode al-jamak, yaitu menggabungkan 6 riwayat tersebut sehingga semuanya bisa diamalkan. Karena tidak ada di dalam syariat kita 2 dalil yang sahih, akhwan, kok bertentangan secara hakiki. Tidak ada. Tapi mesti di sana ada jalan keluarnya, ada bagaimana metode untuk mensinkronkannya. Termasuk hadis ini. Cuman terkadang para ulama berselisih pendapat bagaimana cara mensinkronkan 2 nas yang terlihat bertentangan tersebut. Contohnya hadis ini. Tadi Imam Ahmad menempuh metode jamak, berarti digabungkan semuanya menjadi 6 rakaat. Kemudian yang lainnya, akhwan, dan ini dipilih oleh Ishaq Ibn Rahawayh, demikian pula Tirmidzi, dan Ibn Al-Qayyim. Mereka mengatakan
Nah, apabila salat sunnahnya di masjid, maka dia lakukan 4 rakaat. Berdasarkan hadis Abi Hurairah. Kemudian apabila salatnya di rumah, maka dilakukan 2 rakaat berdasarkan hadis Abdullah bin Umar. Baik. Dan ini metode yang masyhur, ikhwan. Cuman ada sisi kelemahan, yaitu kita tidak mengetahui pembedaan ini yang di masjid, ini yang di rumah di dalam hadis tersebut. Nah, dari mana kita mengatakan bahwasanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukumul jum'ah falyusalli ba'daha arba'an," itu kalau dilakukan di masjid. Demikian pula Abdullah bin Umar ketika melihat Nabi atau mengkhabarkan Nabi salat 2 rakaat. Dari mana kita tahu kalau itu dilakukannya di rumah? Oleh karena itulah di sana ada metode yang lebih kuat dalam menggabungkan 2 hadis ini, yaitu bahwasanya 2 hadis ini litanwi'. Litanwi' maksudnya apa? Boleh memilih. Boleh memilih. Mau 2 rakaat silahkan, baik itu di masjid atau di rumah. Mau 4 rakaat silahkan, baik itu di masjid atau di rumah. Dan ini merupakan salah satu pendapat Imam Ahmad pada riwayat yang lain. Yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, qala Ahmad in syaa shalla ba'dal jum'ah raka'atain wa in syaa shalla arba'an. Jika dia ingin salat setelah Jum'ah 2 rakaat silahkan. Dan jika dia ingin salat setelah Jum'ah 4 rakaat juga silahkan. Kenapa? Karena Nabi SAW membimbingkan dalam 2 hadis dengan 2 bimbingan tersebut. Baik. Dan siapa saja yang ingin melakukan 4 rakaat, maka dilakukan dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sebagaimana keumuman penunaian salat sunnah. Baik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwan, sebagaimana dia kabarkan oleh Abdullah bin Umar, telah melakukan 2 rakaat, sehingga seandainya seorang mencukupkan dengan 2 rakaat cukup. Berbeda dengan apa yang dipilih oleh Imam Ats-Tsauri rahimahullah yang mengatakan atau pendapat An-Nakhai, demikian pula Ashabur Ra'i. Mereka mengatakan 4. Kenapa? Karena hitungan 2 masuk dalam jumlah yang lebih banyak. Yang dilihat Abdullah bin Umar itu cuma 2, tapi Nabi dengan perkataannya mengatakan arba'an, berarti yang menjadi patokan 4. Cuman kita katakan bahwasanya dengan memilih 4 saja berarti kita mengesampingkan hadis yang menegaskan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat. Maka lebih kuat dan lebih rajih apa yang dipilih oleh Imam Ahmad tadi, padanya pilihan. Silahkan memilih 2 rakaat atau 4 rakaat. Dan salat sunnah, ikhwan, sebagaimana keumumannya dinasihatkan, kalau memang seseorang memiliki himmah dan tidak khawatir ketika nanti di rumah dia terpalingkan dengan perkara-perkara yang lain, maka diutamakan untuk dia menunaikan salat sunnah di rumah. Taib, dalam riwayat Muslim, Abdullah bin Umar mengatakan, wa kana la yusalli fil masjid hatta yansarif fa yusalli rak'atain fi baiti. Adalah dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah salat sunnah di masjid sampai beliau pulang.
dan beliau salat 2 rakaat di rumahnya. Nah, maka jika mampu untuk mencontoh yang seperti ini utama. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang umum, khairus salatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Sebaik-baik salat seseorang adalah ditunaikan di rumah kecuali salat-salat yang wajib. Nah, kecuali salat-salat yang wajib bagi para lelaki diperintahkan untuk salat berjamaah di masjid. Adapun salat-salat sunnah maka berbanyak akhwan untuk dilakukan di rumah. Makmurkan rumah kita dengan salat. Salat-salat sunnah. Nah, kalau seorang mungkin untuk menunaikan salat qabliyah, dia khawatir ketinggalan, apalagi jarak dengan masjid lumayan jauh dan terkadang enggak kedengaran atau terkadang imamnya waktunya juga tidak paten melihat keadaan jamaah. Kalau kira-kira jamaah sudah hadir cukup langsung imami. Maka yang demikian tentunya khawatir seorang kalau sholat sunnah di rumah khawatir ketinggalan. Maka dalam kondisi seperti ini lebih utama untuk dia memperhatikan sholat wajibnya jangan sampai ketinggalan. Nah, walaupun dengan itu dia menunaikan sholat sunnahnya di masjid. Karena dengan itu dua-duanya bisa terwujud. Berbeda kalau dia ingin mengejar sholat sunnah di rumah, tapi ternyata malah menjadikan dia ketinggalan jamaah yang itu merupakan perkara wajib. Maka ini penting untuk diilmui. Nah, berarti tinggal sholat yang kita aman dilakukan di rumah apa? Sholat ba'diyah. Cuman bagi yang memiliki himmah, kadang memang aman dari sisi waktu, tapi tidak aman dari gangguan. Sampai di rumah diajak bicara istri, diajak main anak, lupa. Atau di antara ujian yang besar juga, sampai di rumah sudah batal, mau wudu lagi malas. Nah, taib banyak ujian, tapi ikhwani fillah sesuai dengan kadar himmah, insyaallah taala seorang mampu menunaikannya. Cuman kalau khawatir seperti itu, misalnya khawatir terlalaikan, ya tunaikan di masjid daripada tidak menunaikannya. Tunaikan di masjid daripada seorang tidak menunaikan sama sekali. Kemudian dia makmurkan rumahnya dengan salat-salat sunnah yang lain, terutama qiyamul lail. Qiyamul lail akhwan, perkara yang sangat penting untuk kita banyak-banyak saling menasihati untuk menghidupkannya. Karena itu seutama-utama salat sunnah, lebih utama daripada salat rawatib. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan afdhalus salati ba'dal fardhah salatul lail. Seutama-utama salat setelah salat fardu adalah salat malam. Adalah salat malam. Maka jangan sampai kita luput dari menunaikannya. Salat duha sebagaimana keumuman salat sunnah yang lain, cuma nanti dulu. Baik. Seutama kita kembali ke salat malam dulu. Seutama-utama salat sunnah akhwan adalah salatul lail, salat malam. Maka dijaga itu. Bahkan bagi mereka-mereka yang khawatir tidak bangun, bagi yang khawatir tidak bangun di akhir malam, diutamakan untuknya salat sebelum tidur. Salat witirnya sebelum tidur. Baik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan kepada beberapa sahabat untuk itu, seperti kepada Abu Darda, demikian pula kepada Abu Hurairah. Beliau wasiatkan khusus sebagaimana Abu Hurairah mengatakan, "Ausani khalili bi thalat." Kekasihku yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkanku dengan 3 hal. Yaitu di antaranya an utira qabla an anam, untuk aku berwitir sebelum aku tidur.
Kenapa? Karena Abu Hurairah dikenal beliau apa? Nah, memiliki semangat dalam ilmu. Kemungkinan besar Nabi melihat karena beliau tidurnya larut sehingga khawatir tidak terbangun di akhir malam, maka diwasiati untuk berwitir terlebih dahulu. Nah, maka para ulama katakan ikhwan tentang utamanya salat malam atau salat witir. Karena salat malam kita diperintahkan untuk ditutup dengan rakaat ganjil sehingga disebut witir juga. Nah, seorang ketika melakukan witir ikhwan, keutamaannya memang pada asalnya dari keutamaan waktu itu utama di akhir malam, di sepertiga malam terakhir. Karena itu waktu turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia dan waktu yang mustajabah untuk seorang berdoa. Naam. Kemudian juga waktu yang hening. Yang di situ juga masyhudah, disaksikan oleh para malaikat. Nah, cuman pada sebagian orang ketika tidak mampu untuk bangun di saat itu, lebih utama baginya salat witirnya sebelum tidur. Kenapa dikatakan lebih utama? Karena dia tidak akan bangun di akhir malam sehingga tidak menunaikan sama sekali. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah tegaskan, ikhwan, autiru qabla an tusbihu. Berwitirlah sebelum datang waktu subuh. Perintah, berwitirlah. Dan bahkan khusus kepada ahli Al-Qur'an. Naam, autiru ya ahlal Qur'an, berwitirlah kalian wahai ahlul Qur'an. Makanya dulu Syekhul Islam rahimahullahu taala katakan, ikhwan, seorang yang tidak salat witir tidak diterima persaksiannya. Nah, ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seorang yang terus-menerus meninggalkan salat witir, ya, terus-menerus meninggalkan salat witir, dia tidak diterima kalau jadi saksi. Di zaman dulu. Nah, apalagi mau jadi imam jarh wa ta'dil. Nah, jadi imam jarh wa ta'dil tidak pernah witir. Nah, tidak akan bisa. Maka jaga ikhwan salat malam. Nah, jaga salat witir ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bimbingkan waktunya luas. Seorang yang tidak mampu di akhir malam, tunaikan di awal, atau mampunya di akhir malam cuma sedikit, bisa dicicil. Awal malam dicicil, kemudian nanti penutupannya beberapa rakaat di akhir malam menjelang subuh. Khair. Dan itu sebab ikhwan seorang selamat, sebab juga barakah pada umur dan hidupnya. Dan sebab kebaikan yang banyak. Sebab kebaikan yang banyak. Ini merupakan da'bus shalihin, sifat orang-orang yang soleh. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka itu dulu orang-orang yang sedikit tidur malamnya. Dan di waktu sahur mereka banyak beristighfar. Di waktu-waktu sahur banyak beristighfar, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tunaikan di rumah. Demikian pula yang ditanyakan tadi tentang salat duha. Itu juga di antara wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah, raka'ataini duha. 2 rakaat duha minimal ikhwan dalam hari-hari kita di waktu duha, jangan sampai kurang dari 2 rakaat. Dan untuk rakaat duha ada 2 waktu utama padanya. Yang pertama waktu khusus bagi mereka-mereka yang salat berjamaah subuh di masjid, kemudian dia menahan dirinya untuk tetap di masjid berzikir dan menyibukkan dengan kebaikan qiraatul Quran atau majelis ilmu. Karena semuanya masuk dalam hitungan zikir. Sampai masuk waktu duha, kemudian salat 2 rakaat. Maka ini punya keutamaan khusus sebagaimana datang dalam hadits Anas bin Malik, kana lahu minal ajri kahajjatin wa umrah. Dia mendapatkan pahala seperti haji dan umrah. Pahala yang besar ikhwan pada amalan yang mungkin sekilas ringan, tidak butuh biaya. Cuman pahala yang besar itu ikhwan ternyata banyak dari manusia yang sulit untuk menunaikannya.
Nah, sehingga jangan sampai seorang berpikir masa sih, nah ibadah seperti itu kok pahalanya seperti haji dan umrah yang harus, nah keluar juta-jutaan. Maka lihat pada buktinya betapa sedikit mereka-mereka yang menunaikannya. Oleh karena itulah akhwan, Allah Subhanahu wa taala terkadang dengan hikmahnya memberikan pahala-pahala yang besar pada sebagian amalan-amalan yang terlihat remeh. Kenapa? Karena Allah tahu bahwasanya amalan-amalan itu memang banyak ditinggalkan manusia, banyak yang manusia lalai dalam menunaikannya. Nah, maka seorang ikhwan upayakan untuk ada dalam hari-hari sepekannya untuk menunaikan itu. Misalnya pagi seorang sibuk dengan kegiatan mencari ma'isyah. Nah, dalam sepekan upayakan ada waktu untuk libur. Untuk paginya dia bisa ihtisab mencari pahala tersebut. Apalagi kalau seorang yang paginya bebas. Jangan sampai luput darinya waktu pagi dengan rizki yang agung ini. Ini sudah rizki yang besar. Belum lagi rizki di pagi hari setiap ayat 1 ekor unta. Betapa banyak akhwan kalau antum mengamalkan itu pagi hari, antum sudah jadi miliarder. Nah, sehari itu sudah jadi banyak sekali kalau dihitung dunia. Nah, mulai dari baca Al-Quran 1 ayat setelah subuh akhwan, 1 ayat kan naqah. Ayatain kan naqatain, 1 ayat seperti dapat 1 unta. 2 ayat 2 unta, 3 ayat 3 unta. Ka'adadihinna minal ibil. 1 juz berapa sudah? Nah, rizki. Nah, demikian pula kemudian setelah masuk waktu duha dia salat 2 rakaat duha seperti haji dan umrah. Nah, maka diupayakan untuk ihtisab, ada waktu untuk menunaikannya. Entah hari Jum'ah atau pas liburnya hari Ahad, upayakan. Kemudian waktu yang kedua yang utama untuk salat duha setelah matahari cukup meninggi. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salatul awwabin hina tarmadul fisal. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan salatul awwabin, salatnya orang-orang yang kembali kepada Allah. Orang-orang yang bertobat. Pujian. Yaitu hina yarmadul fisal, ketika unta-unta kecil akhwan berdiri kepanasan karena tempat yang biasa digunakan untuk mendomprok sudah sudah ikut hangat karena pancaran matahari. Nah, seperti kita rasakan kalau kita berdiri di taib bebatuan atau di pasir. Nah, waktu pasir mulai panas itu utama untuk menunaikan sholat duha. Berarti dari jam 9 ke atas. Nah, itu diantara waktu utama untuk menunaikan sholat duha. Nah, dan berakhir ikhwan sekitar 15 menitan atau hati-hatinya mungkin sekitar 20 sebelum masuk waktu zuhur. Ini sholat duha. Minimalnya diupayakan 2 rakaat. Adapun maksimalnya ikhwan tidak ada batasan. Tidak ada batasan maksimal untuk penunaian sholat duha. Sehingga seorang boleh mengulang-ulang. Pagi sudah sholat duha, kemudian nanti mau istirahat, tidur, mau qailulah sebelum duhur jam 11, dia wudu sholat duha lagi, khair. Kebaikan di atas kebaikan. Jam 8 sudah. Jam 8 sudah. Hari-hari ini jam 6 saja sudah masuk duha, sudah terang. Batasan waktu duha dimulai akhwan ketika matahari naik sepenggalah. Matahari naik kira-kira 1 tombak dari Dari ufuk. Sekitar 15 menitan dari waktu terbit biasanya. Dari terbitnya matahari, 15 menitan biasanya sudah masuk waktu duha. Ini sekilas akhwan beberapa hal terkait perkara salat sunnah yang disinggung oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala untuk mengingatkan kita bahwasanya salat sunnah
merupakan perkara yang penting. Bahkan itu merupakan bentuk rahmat Allah pada kita, akhwan. Kenapa? Karena kita yakin salat-salat wajib kita banyak kekurangan. Salat-salat wajib kita banyak kekurangan. Padahal yang namanya wajib harus ditunaikan sebagaimana diperintahkan. Nah, wajib itu harus ditunaikan sebagaimana diperintahkan. Ketika salat wajib itu ada kekurangan, berarti belum tertunaikan sebagaimana yang diinginkan secara sempurna. Maka sungguh seandainya tidak ada peluang adanya salat sunnah untuk menambal yang wajib-wajib ini, akhwan, maka kita tentunya akan sangat sangat merugi. Karena tidak ada kemungkinan untuk menambal yang kurang-kurang itu. Tapi dengan adanya amalan-amalan sunnah yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kesempatan untuk menambal. Menambal. Karena perkara salat, perkara yang pertama kali dihisab. Dan Allah perintahkan ketika salat seorang buruk, untuk apa? Para malaikat melihat. Lihatlah apakah dia melakukan salat-salat sunnah yang bisa digunakan untuk menutupi keburukan dan kekurangan pada salat wajibnya. Maka manfaatkan kesempatan yang Allah berikan tersebut. Jangan sampai disia-siakan, selain tetap berusaha sebagus mungkin dalam menunaikan ibadah yang wajib. Karena itu adalah amalan yang paling Allah cintai. Amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang wajib. Tayyib. Barakallahu fikum. Nasallallahu taufiq wassadad. Walhamdulillahi rabbil alamin.